Iya, pertama tentu kami mengucapkan selamat ya kepada PDI Perjuangan yang baru menyelesaikan kongresnya dan terpilih lagi Ibu Megawati sebagai Ketua Umum. Yang kedua, saya kira apa yang menjadi keputusan Kongres Ya, dan juga apa yang disampaikan dalam pidato Bu Mega itu sesuatu yang menurut saya sudah on the track ya. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Guntur bahwa kita ini kan menganut sistem pemerintahnya sistem presidensial ya, gitu. Jadi kita tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. Jadi tadi ditegaskan ya dalam Kongres itu bahwa memang kita sistemnya ada sistem pemerintahan presidensial. Nah, posisi-posisi yang ada dalam sistem presidensial itu adalah pertama di luar atau di dalam pemerintahan. ya. Yang kedua, nah ini yang menarik saya kira ya, dan ini istilah penyeimbang ini kan dulu pernah juga terjadi di tahun 2004 gitu ya, 2009. Jadi ada kekuatan penyimbang pemerintah. Nah ini saya kira bagus ya buat perjalanan pemerintahan kita. Dan yang berikutnya adalah kita sama-sama juga tahu karakteristik teman-teman atau saudara-saudara kita di PDIP gitu, yang memang lalu sangat kritis. Jangankan di luar pemerintahan, di dalam pemerintahan pun kita lihat dalam 10 tahun terakhir ini ya tingkat kekritisan teman-teman itu juga tidak apa namanya tidak hilang gitu. Jadi saya kira ini sesuatu yang bagus dan baik di dalam pemerintahan kita. Dan saya kira apa namanya kami memberikan apresiasi, Ya. penghormatan karena keputusan partai itu kan adalah kedaulatan masing-masing partai politik ya. Mau dimanapun posisinya, mau di dalam, mau di luar pemerintahan, seperti yang saya sampaikan itu sama mulianya ya. Selama ini untuk semuanya kembali kepada kepentingan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia. Oke, oke, Bang Doli. Tapi bagaimana kita memaknai sebagai partai koalisi misalkan? Dalam arti bahwa Golkar selalu identik dengan partai yang mendukung pemerintah. Apakah mungkin dengan menjadi partai pendukung pemerintah tidak bisa memberikan kesempatan Golkar untuk mengkritik atau sebenarnya bisa sebenarnya ke depan? Menurut Anda seperti apa? Bisa, Mm-mm. bisa. Nah, jadi kalau tadi ditanya soal sikap Partai Golkar, tentu apa namanya, kami tadi ya mengapresiasi. Ya, Yang kedua, ya tentu kita selalu ingin menjadi mitra yang baik ya. Walaupun kami di dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran, tentu kita sama-sama bekerja tadi untuk ya, kepentingan bangsa dan negara. Nah, soal tadi ya, soal kritis dan tidak kritis atau check and balances gitu. Nah, ini dalam sistem pemerintahan yang presidensial, sebenarnya check and balances itu sudah apa otomatis berjalan dalam sistem pemerintahan atau sistem ketatanegaraan kita. DPR itu tugasnya adalah sebagai kekuatan check and balances dalam pemerintahan, ya, dalam jalannya pemerintahan kita. Dan kita bisa lihat kan selama ini seperti yang saya katakan tadi, ya DPR itu juga ya tadi posisinya memang seharusnya seperti yang sampaikan Ibu Megawati. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang baik, ya tentu kita harus berada di depan, memberikan dukungan yang penuh gitu. Kemudian yang kalau misalnya ada yang tidak baik, ya tentu kita sampaikan apa adanya dan kemudian kita minta dikoreksi. ya. Nah, oleh karena itu, kalau kembali pertanyaan kepada soal sikap Partai Golkar, ya tentu kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi. Komposisi ini menjadi komposisi yang indah menurut saya dalam proses jalannya pemerintahan Ya. yang kita tetap ingin mempertahankan adanya kekuatan demokratisasi yang ada di dalam negara kita. Iya, kalau Golkar sekali lagi sebenarnya tidak pernah di tengah. DNA-nya Golkar atau karakteristiknya Golkar itu selalu berada di dalam pemerintahan, Ya. ya. Kami adalah partai yang berdoktrin pembangunan ya, karya kekaryaan gitu. Jadi Ya. selalu kita ingin sangat terlibat dengan program-program pemerintah ya, secara langsung karena memang kami dilahirkan dengan DNA seperti itu. Ya. Nah, dan apa namanya? Dan itu memang kami tunjukkan beberapa kali dalam perjalanan pemerintahan Ya. di bawah kepemimpinan presiden siapapun gitu. Nah, jadi
memang selalu dalam posisi seperti itu. Nah, makanya saya katakan tadi ketika apa namanya, saudara-saudara kita di PDIP dalam mengambil posisi seperti ini, ya ini sudah on the track di dalam DNA-nya masing-masing, Ya. ya. Jadi, nah kalau kita lihat pengalaman juga sebetulnya, mungkin koreksi sedikit, ya kita belum tahu juga sebetulnya apa yang akan terjadi pada next pemilu dan seterusnya. Ya. Kalau kita lihat dalam posisi PDIP misalnya, ya kemarin di 2014, 2019 ya, di dalam posisi sebagai kekuatan penyimbang juga. Jadi saya selalu menggunakan lebih tepat di Indonesia ini ya kekuatan penyimbang atau kemudian berada atau di luar di pemerintahan ya. Karena juga kita kalau menegaskan dalam posisi yang di oposisi ya, satu memang secara teori tidak ada, yang kedua juga sebetulnya dalam prakteknya nggak oposisi amat juga sebetulnya. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah kita objektif saja ya, apa kalau misalnya ada apa namanya, ada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan bangsa negara Indonesia, tentu kita harus mengkritisinya, mau di dalam maupun mau di luar. Memang pasti lebih keras suara yang berada di luar pemerintahan gitu. Ya. Tetapi saya kira kita juga melihat ada program-program yang baik, walaupun selama ini PDI menyatakan posisinya dulu seperti waktu zamannya Pak SBY di luar, tapi atau menyatakan oposisi sekalipun pada saat itu ya. Tapi kalau ada kegiatan yang bagus, mereka teman-teman ini dukung juga gitu. Nah, itu memang itu yang tepat menurut saya gitu. Ya sebenarnya kan putusan dari atau sikap dari PD Perjuangan pasca Kongres ini kan tidak jauh-jauh amat dari apa yang sudah pernah disampaikan sebelumnya ya. Di dalam Rakernas tadi disebutkan oleh Pak Guntur kan juga hampir sama sebetulnya. Ini penguatan saja. Jadi situasinya tentu tidak akan banyak berubah ya. Nah, tentu kami yang berada sebelumnya di dalam pemerintahan tadi memberikan apresiasi karena ini memperkuat dalam pertama, tentu ini akan menambah kekuatan stabilitas politik kita yang memang kita perlukan di dalam melaksanakan program-program secara lebih konkret ke depan dalam pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini. Tetapi yang tadi saya katakan Indah, walaupun kita membutuhkan stabilitas politik, tapi kita juga mempunyai kekuatan yang kritis juga, ya, kritis di dalam konteks konstitusional dan sistem ketatanegaraan kita yang tadi presidensial itu. Jadi walaupun misalnya tidak berhadapan gitu ya, tapi ada kekuatan kritis yang memang sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial kita. Itu yang saya kira bagus dan baik, tentu kita ini akan jaga. Ya tentu semua partai politik harus dalam posisi yang sama ya. Sebagai partai politik ya, bahwa kalau ada kebijakan pemerintah yang baik gitu ya, kita akan dukung bukan hanya 100%, 1000% gitu. Tetapi kalau sudah ada program-program atau visi yang sudah menyimpang dari tadi, dari kepentingan bangsa, negara, dan rakyat kita, ya tentu kita sama-sama mengkritisinya gitu. Nah ini yang saya kira posisi sama bukan hanya PDI dan Golkar, tetapi juga sama partai-partai politik yang lain. Dan jangan lupa saya kira bahwa rakyat kita semakin hari semakin cerdas, semakin melek politik gitu ya. Jadi kalau kita salah-salah menangkap aspirasi dan kepentingan rakyat, tentu partai politik atau kita sendiri yang akan mengalami kerugian, kira-kira begitu.